Noh, yang dilingkarin tuh. Kalau di zoom. Muka. Itu kayak muka gitu. Tuh sosok pocong Kak sebenarnya. Kalau misalkan sangat di zoom. Jadi gini, kayak ekor harimau tapi dia kayak dilapisin cahaya gitu loh. Mas ngeliatnya sendiri apa kayak yang lain juga bisa ngeliat sebenarnya? Saat itu sebenarnya kedetek itu ketika pas difoto Kak. Si menakutkannya paling sosok banyak mereka sosoknya. mengcopy diri salah satu dari teman. Hah? Yes. Ada yang bisa kayak gitu? Ada. Kejadiannya pernah ada. Bahkan di aku pribadi pun pernah. Welcome to K-Pods bersama dengan Mas Ibra dari Fotografi Hantu Indonesia. Halo Kak, makasih. Thank you Mas sudah datang mari. Iya, sama-sama Mas Kak. Mas, satu pertanyaan dari tadi gatel banget. Dari semua hal yang bisa difoto, kenapa Mas memilih memfoto hantu? Nah, yang pertama itu sebenarnya dari awal waktu mau bentuknya FAI ini ya kayak. Sebenarnya kita emang basicnya juga teman-teman beberapa ada yang fotografer juga. Oke. Fotografi lah ininya dunia fotografi kan. Mungkin kita lebih ke apa ya? Lebih pengen coba genre yang baru Kak. Anggapannya gini, mungkin kalau di genre fotografi, di genre fotografi itu kan ada yang namanya human interest. Oke. Ya, nah kita ini mencoba untuk pelajari tingkat lanjut dari human interest ini, yang dimana emang kayak foto yang emang momennya itu sulit buat diulang, bahkan sangat sulit buat diulang, kan nggak mungkin untuk nggak mungkin nyuruh hantunya sekali lagi pose kan nggak mungkin gitu ya. Itu kan nggak mungkin itu kan. Jadi awalnya. Itu. Udah berapa lama sih Mas? Kalau untuk FAI sendiri sebenarnya secara resmi itu 2014 Kak. Oh, udah lumayan lama dong ya. Iya. Oh, ada berapa orang dalamnya? Berarti ada fotografer yang ahli lah ya, maksudnya yang ngerti. Ada juga beberapa emang teman-teman yang emang basicnya dia sebagai fotografer tuh ada. Oh, berarti punya ini juga dong Mas, skill untuk bisa merasakan atau melihat atau apa sih sebenarnya? Kalau untuk di FAI sendiri sebenarnya kita pakai kamera Kak, jadi secara profesional sebenarnya. Oh, kamera. Tapi kamera khusus kan kalau sekarang kita mungkin tahu ada yang kayak night vision kamera apa sih namanya yang hanya untuk malam gitu kan, atau apa sebenarnya? Itu kamera apa aja bisa? Bisa kamera itu bisa. Bahkan untuk pakai handphone pun sekarang juga kan beberapa fitur di smartphone juga udah mendukung buat fotografi kan sebenarnya. Oh gitu. Iya. Berarti pakai HP aku sekarang ini bisa aja gitu. Bisa. Caranya apa Mas? Kalau ini kan ya udah kalau kita buka kamera ada banyak sih, cuman kayaknya modenya nggak sebanyak kamera profesional kan. Nah kalau gini gimana misalnya? Kalau untuk kamera ini sebenarnya settingannya tetap normal Kak. Kayak berat settingan manual lah, kayak buat foto biasa sebenarnya. Ya kan cuma tinggal kayak kita atur di ISO-nya, di bukaan lensa, di speed-nya aja. Bisa ya kalau kayak gini ya? Ada di bagian manualnya juga ada. Oke. Di situ sama yang kunci utamanya sebenarnya ini Kak. Kita pakai mode pesawat di situ. Oh, kenapa? Jadi dimatiin semua sinyal gitu-gitu. Iya, dimatiin. Coba ya. Terus biar apa itu? Nah, kalau untuk itu gini, kalau dari emang pemahaman yang udah kita jalanin ya selama ini kan dari segi metafisiknya juga. Metafisika itu jadi kalau kita foto itu jadi si makhluk astralnya ini, hantu objeknya lah ya, hantu ini si hantu ini. Nah, gitu. Mereka tuh emang ada unsur elektromagnetiknya di situ. Nah, ketika HP atau segala macamnya yang emang punya sinyal di situ, itu akan bertabrakan Kak nantinya ketika kita ambil capturean dari mereka. Oh gitu. Jadi nggak bisa ketangkep kamera dong. Iya. Dan soalnya udah kita coba juga di setiap hunting itu akan lebih cenderung dapat kita foto gitu. Pas sadar akhirnya ternyata karena sinyal nih, itu kapan Mas? Sadar atau dari awal pas foto udah sadar kayaknya? Sebenarnya waktu itu sempat masih pakai ada sinyal. Cuma hasilnya kurang maksimal aja Kak. Karena kan emang kita setiap foto itu kan di satu spot kita foto, itu kita minimal banget 2 kali jepret Kak. 2 kali capture gambar itu. Nah, yang dimana misalnya kayak di foto pertama itu kosong, yang foto kedua ada. Ya itu tuh nantinya akan kita analisis lagi lebih lanjut. Gitu. Karena kemungkinannya kita bisa sebut itu suspek. Kecuali kalau misalkan di satu foto yang pertama mungkin lebih bedanya kayak yang di foto pertama lebih buram, yang foto kedua lebih solid. Nah, itu berarti kemungkinan bukan suspek di situ. Oh, oke. Berarti kalau pakai HP biasa kita coba ya Mas. Ini kan tadi aku udah matiin
ini ya gimana cara nunjukinnya nanti. Udah di flight mode. Terus habis itu ngaturnya gimana Mas? Boleh nggak? Oh boleh. Terus tadi Mas foto ke arah sana Mas. Untuk kita ngeliat di ruangan ini ada apa. Sama spot yang sebelah sini mungkin Mas. Oh yang tetap diarahin. Foto yang di sini, misalkan di sini. Gitu. Nah, misalkan kayak gitu Kak. Ya apa yang ada. Nah kalau dari yang Mas lihat, oh cuman ruangannya gitu ya. Ruangannya ini gitu. apa Mas? Kalau bisa dianalisis? Kalau kadang gini Kak, kalau bisa untuk langsung dianalisis nggak gitu bisa ya? langsung dianalisis. Terkadang kalau kita untuk hunting itu Kak, untuk hunting itu, untuk satu lokasi itu emang ada kriterianya juga Kak. Oh jadi nggak bisa asal datang ke bisa, studio foto-foto nggak bisa foto ya? Gak bisa. Karena satu itu ya yang paling menentukan juga adalah jumlah orangnya. Oh. Jumlah orangnya. Harus berapa? Semakin sedikit semakin baik. Kenapa gitu? Karena tadi itu untuk si makhluk ini astral ini jin ini ya, maka kita sebutnya jin ya. Jin ini mereka itu butuh rasa takut manusia untuk mereka memvisualisasikan diri mereka. Oh gitu. Yes. Jadi kalau misalnya kita nggak takut, nggak bisa dong, nggak bisa tertangkap kamera dong mereka ya, samsek. Secara visual sebenarnya nggak bisa, tapi bukan berarti gangguannya nggak ada. Mereka tetap bisa nggak ganggu dengan kayak macam-macam suara atau mungkin mereka ngejatohin barang. Oh bisa sampai kayak gitu. Segala macam iya gitu. Tapi kita penasaran sama hasilnya. Maksudnya kan apakah cuman orang yang bisa ngelihat hantu doang atau memang kita yang nggak pun bisa ngelihatnya? Kita coba lihat ya Mas hasil-hasil dari tangkapan. Nah kan kayak gini nih. Ini berarti udah disurvei dulu, ada tempatnya yang nggak bisa disebut lah ya namanya. Iya, betul. Terus habis itu apa yang kita lihat kan cuma warna hijau ya. Ini rumput. Noh, yang dilingkarin tuh kalau di zoom. Muka. Itu kayak muka gitu. Itu sosok pocong Kak sebenarnya. Kalau misalkan sangat di zoom itu pocong. Lihat. Oh iya ya. Permen sugus lagi. Itu. Ini apa? Kalau ini waktu itu dari Reruntuhan ini kayaknya. Kalau misalkan ini dari ceritanya ini sebenarnya gini Kak, ini kan posisi kan kerembok nih. Itu kayak orang yang emang anggapannya kayak dia dari balik tembok dia begini nih gitu. Cuma ini kan rambut ini di sini kan nih. Gitu ya. Tahu dari mana Mas tapi itu rambut? Ini loh nih yang ini nih yang di sini nih yang rambut nih. Ini kan mata nih duanya nih, ini mata dua. Oh itu mata di. Ini apa lagi nih? Nah itu yang di sela-sela pohon itu Kak, di sela-sela pohon yang dua ini. Yang dibulatin itu ya? Itu pocong di situ kan kelihatan. Yang ada kuncupnya di situ. Nah kalau ini yang aku bilang Kak, kalau misalkan emang sosok makhluk objek makhluk astral ini mereka nggak selalu sesolid itu gitu kan? Karena orang percaya kan kayak untuk mereka itu kayak hantu itu harus solid gitu kan, harus bentuknya harus seserem itu sedemikian rupa. Iya, benar. Enggak, mereka tuh enggak sesolid itu. Ya contohnya gini, kayak gini bentuknya. Bahkan kadang aku mikir kan kalau beda-beda ya perspektif Mas tentang hantu sama aku mungkin beda kan. Betul. Mas mungkin Kunti gitu ya. Kalau aku mungkin vampir atau Dracula atau apa ya di dalam visualku kan. Nah, berarti ini apa dong Mas menjelaskan juga dong ke orang, oh ini adalah sosok yang rambutnya panjang gitu-gitu. Biasanya emang kalau setiap upload di sosial media itu kan kita bikin narasi juga di situ kan untuk jelasin. Iya. Hasil fotonya ini suspeknya apa. Oh, inilah suspeknya. Ada lagi gak? Ini kayaknya warna putih juga. Iya, itu. Ini masih jelas sih, ini lumayan kelihatan. Lebih jelas, ya kan. Itu lihat nggak ini? Ini kan hitam nih. Tuh sosok yang diri begitu. Betul. Itu yang situ kan? Iya, lihat kan Kak, itu kan anggapannya kalau kayak bayangan kalau kita ngelihat. Oke. Gitu. Ini hantunya yang lagi moto. Ini mana hantunya Mas? Itu yang di situ. Kan ada tuh yang bagian kotak kecil tuh. Bahkan di sini jadinya. Ini apa hantunya Mas? Suspeknya apa kalau yang di situ? Yang kecil ini? Kalau yang ini waktu itu kita tangkapnya dia ini bentuknya lebih ke ini Kak. Apa tuh? Lebih ke sosok nenek-nenek sebenarnya di sini. Di sini. Kita banyak banget pokoknya kayak apa ya kalau selama hunting tuh pokoknya lebih banyak mungkin balik lagi ya karena kan untuk sosok ini kan tergantung bagaimana mindset kita. Misalkan gini, kayak rasa sugesti takut itu Kak. Kayak misalkan Kakak nih lebih takutnya misalnya kayak
pocong atau kuntilanak. Jadi jin yang ada di situ, jin ini kan nggak punya bentuk. Jin ini kan nggak punya bentuk kan. Mereka butuh energi kita, rasa takut kita itu, mereka akan visualisasikan dan akan disamain persepsinya dengan kakak. Kakak takutnya apa? Kuntilanak. Mereka akan lebih cenderung akan menampilkan sosok itu. Gitu ya. Makanya kenapa kayak kita masuk ke lokasi angker kayak gitu-gitu, setiap orang itu punya persepsi yang beda-beda, ngelihatnya beda-beda. Gitu. Gue ngelihat pocong gitu. Enggak, gue ngelihatnya kuntilanak kok. Oh gitu Mas, jadinya ada experience beda-beda. Kayak gitu. Berarti orang kalau ngelihat fotonya juga enggak, gue rasa bukan itu, bisa aja dong bisa gitu komentarnya. Bisa juga itu, makanya kita butuh, makanya kita akan jadikan ruang diskusi di situ nantinya. Gitu. Iya ya. Kalau ini apa nih? Ini kan muka Kak. Kan itu muka. Tuh, kan kelihatan mukanya. Kok gue? Iya ya, memang mungkin harus orang yang ngerti dan tahu ya. Nah kalau itu yang di pojok tuh. Ini putih-putih. Kan kalau kita maksudnya dengan mata telanjang kan ya udah putih-putih aja kan. Nah, tapi kalau ini apa? Kalau ini itu waktu itu di lokasi yang tadi aku bilang yang di film itu. Itu kan. Kondisinya ini pocong. Cuma kondisinya naik pohon. Ini kan ini batang pohon ini Kak. Oh jago dia. Caranya gimana itu? Ditanya enggak? Kan dia naik pohon. Waktu itu niatnya kan emang foto aja kan. Jadi kan kalau misalkan lewat apa? Jadi gini, kadang kita foto nih Kak, kayak lewat kamera itu nggak langsung kayak dari balik kamera tuh langsung ada kelihatan gitu. Enggak. Jadi kita jepret aja random tak gitu 2 gitu kan. Nah, pas udah jadi muncul seperti itu. Oh jadi bukan pada saat itu di foto dilihat juga hasilnya, nanti pas mungkin udah pulang baru dilihat ini ternyata. Tapi ada juga yang emang ketika di foto saat itu langsung ada hasilnya. Oh iya. Bahkan ada juga yang foto saat itu ada hasilnya, ditinggal ngobrol bentar, dilihat lagi, fotonya angus. Angus, ada juga delete sendiri. Iya, ada juga penuh kayak gitu. Kali mungkin ininya enggak karena itu. Enggak, hapus lebih sendiri. ke apa ya? Kalau lebih ke filenya korup Kak biasanya kayak gitu. Langsung kena korup gitu, atau hilang benar-benar hilang ada. Menarik. Ada lagi nggak fotonya? Ada banyak nggak ya? Udah. Tapi Mas kalau misalnya hantu kayak gitu di foto, dia gaya nggak sih Mas? Aduh. Kalau bisa gaya, aku juga pengen dia ngikut bareng dia kayaknya. Nggak ya. Tapi bisa nggak dia disuruh kayak geseran dikit gitu? Nggak juga. Nggak sih, nggak. Paling lebih ke apa ya? Paling bawa ke teman yang emang bisa ngobrol sama dia. Yang bisa paling cuma kayak dikasih tahu aja kayak posisinya di mana gitu, tepatnya gitu kayak atau ke spot yang emang untuk secara energinya itu mereka lebih banyak di situ gitu. Berarti nggak bisa diajak interaksi ya sebenarnya, cuman foto aja ya? Bisa interaksi cuma nantinya tidak sesuai dengan ininya FAI fotografi itu. Gitu. Apa emangnya Mas? Maksudnya kayak prinsip lah ya, prinsip Jadi FAI. kayak kita sebenarnya lebih ngutamain ke keilmuannya aja Kak, ilmu fotografinya lebih ke itu. Jadi kalau untuk foto itu ya nangkapnya by kamera gitu. Iya, bukan metode-metode kayak gitu. Iya, bener. Tapi biasanya Mas, kalau pakai kamera, terus apa yang harus kita atur? Kalau ini kan tadi ternyata kita harus mematikan pokoknya flight mode gitu kan. Kalau kamera apa? Kamera apapun bisa. Kamera apapun bisa. Kamera zaman now yang digital di game anak-anak itu bisa? Bisa. Itu bisa. paling cuma kayak lebih diatur ke ISO-nya aja. ISO-nya, diafragmanya gitu, ke speed-nya. Sama yang utama banget sih ya, karena rata-rata kan lokasi itu kan emang nggak akan ada pencahayaan, pasti gelap-gelapan. Nah itu kita butuh flash di situ. Oh jadi tetap kalau mau nge-capture mereka harus pakai flash. Iya, flashnya on. Tapi berarti nggak ada yang khusus ya. Kalau aku bayangnya pas kemarin mau ngobrol sama Mas, aku bayangkan kayak film Insidious nih. Mereka kan ya udah mereka percaya hantu, tapi mereka tuh emang toolsnya mendung gitu loh Mas. Ada yang bisa ngedeteksi elektromagnetik, frekuensi yang gitu-gitu. Nah kalau di FHI ada? FAI ada juga kita pakai night vision juga kayak yang kamera termal ya, yang kamera termal juga yang pendeteksi panas gitu kan. Cuma emang kebetulan kan yang megang beda hari ini kan, jadi nggak sempat disertain. Iya. Tapi berarti kalau misalnya tour atau misalnya lagi hunting bawa itu? Kita prepare. Pakai itu kita juga. Prepare. Berapa orang Mas biasanya kalau hunting? Kalau hunting itu karena kan kayak kita anggota tuh sebenarnya kan tadi kan sebenarnya ke anggota berapa ya? Anggota. Tadi anggota sebenarnya kalau secara aktif itu ada 100 nyampe Kak sebenarnya. Oh iya? Nyampe. Nah cuma kan kalau untuk satu lokasi hunting itu kita nggak mungkin bawa, ya jangankan 100 kan, setengahnya aja pun mungkin kayaknya nggak mungkin kita bawa kan. Makanya kita batasi kayak maksimal 20 lah, 15 sampai 20 orang. 15-20 orang. Iya. Terus cara menentukan ini kayaknya
berhantu nih atau enggak itu apa? Yang pertama itu kalau dari segi lokasi ini kita belum ke bagian ini ya, bagian yang mistisnya dulu ya. Bagian mistis boleh. Kalau yang dari segi lokasi itu yang pertama mereka harus punya 4 spot. 4 spot. Apa aja itu? 4 spot itu dalam artian 4 spot yang emang kita punya banyak ruang buat kita eksplorasi di situ. Jadi kan nggak mungkin kalau cuma 1 atau 2 ruang itu kan bisa tapi kurang maksimal. Studio gitu enggak lah ya mungkin ya. Berarti mungkin rumah yang ada dining roomnya, ada tempat nontonnya mungkin gitu ya. Kan nggak mungkin kalau kayak studio kayak gini kan. Iya kan cuma satu kan soalnya. Betul. Oke, jadi 4 spot. Terus apa lagi Mas? Itu bahaya nyata Kak. Misalkan kayak tiba-tiba bangunannya rapuh gitu kan, bangun dilintasin atau hewan-hewan kayak ya ular gitu kan, kayak hewan-hewan yang berbahaya lah yang itu biasanya nggak akan didatengin kalau misalnya bukan didatengin, kita pastiin buat kita ini biar kita aman kita sterilin dah di situ gitu kan. Itu sampai disterilin. Okay. Nah kalau dari yang sisi ininya mistisnya itu lebih ke kayak kita biasa emang udah ada tempat-tempat yang emang kita banyak informan juga dia ada yang informasiin juga lokasi ini sini nih, nanti kita tanya-tanya ada backstory-nya apa di situ kan, ceritain lah. Terus juga lihat referensi dari beberapa teman-teman yang emang udah pernah kesana gitu, mereka udah eksplorasi juga, kita hunting di situ. Tapi berarti harus ada cerita seremnya ya Mas untuk sebuah tempat didatengin gitu. Iya, karena itu kan untuk membangun ambience juga Kak di teman-teman. Maksudnya nggak bisa kayak ada rumah udah berapa lama nggak ditinggalin, datang aja gitu, nggak bisa. Harus ada backstory-nya sebenarnya. Secara ini iya harus punya backstory gitu kan. Cuma kalau misalkan emang untuk kebutuhan kegiatan hunting pun asalkan tadi itu sebenarnya asalkan dia punya 4 spot masih bisa. Gitu loh. Nah malah kadang ketika backstory-nya itu nggak ada, kita hunting di sana, kita dapat hasil, kan kita jadi bisa lebih nentuin kan kayak ternyata di sini kita dapatnya ini gitu. Iya bisa dideskripsiin gitu ya nantinya ya. Bener. Tapi tempat apa yang paling menarik Mas biasanya? Karena kan udah dari 2014 kan. Dari sepanjang perjalanannya apa yang paling kayaknya memorable gitu? Memorable itu jadi kita pernah hunting waktu itu di daerah sebenarnya daerah Tangerang Selatan Kak. Oke. Jadi dia tuh modelnya itu kayak semacam cluster, mini cluster. Oh perumahan. Ya, mini cluster itu kan. Nah itu untuk masuk ke situ sebenarnya ada jalan setapak kayak cuma buat mobil aja ke situ kan. Itu kan. Jadi jarak dari jalan utama ke arah gerbang clusternya itu sekitar mungkin 50 meteran. Ya di sebelah kirinya itu tuh bener-bener jadi kayak bawahnya tuh kayak semacam jurang gitu sebenarnya. Oh oke. Ya kayak semacam jurang gitu. Gimana ya kayak bangunan kayak tanah tinggi tapi ke bawah gitu udah ngeplong di bawah situ. Nah ada tempat kayak gitu di Tangerang ya? Ada. Terus. Itu kita ekspor di situ. Sebenarnya tempat itu tuh bahkan belum sampai masuk dalamnya aja pun itu. Waktu itu dari kita akses jalan yang menuju gerbangnya itu ke dalam. Waktu itu kondisi malah kita bukan hunting malah. Waktu itu masih survei lokasi. Saat itu survei lokasi lagi jalan di situ. Itu tiba-tiba dari arah yang jurang itu. Itu ada perempuan yang manggil. Hah? Dari bawah situ. Perempuan beneran? Nggak tahu perempuan beneran apa enggak ya? Masalahnya kan kita nggak, kemarin gini Kak, kalau kita logikain aja gitu kan, itu tempat juga terbengkalai, orang aja pun bahkan yang orang-orang situ bahkan aja pun nggak mau ngecek ke situ gitu. Aku pernah tanya, jadi kan sebenarnya itu mepet juga sama perumahan juga, ada perumahan lain juga di sebelahnya, ada security-nya kan. Aku tanya, Pak pernah ke tempat ini nggak gitu? Kalau jalan ke dalam tuh pernah nggak malam? Enggak, paling mentok siang, paling banget sore banget gitu, jam 3 berani ke situ. Tapi kalau udah malam emang udah benar-benar nggak ada yang ke situ. Tapi dia manggil apa Mas biasanya? Si perempuan itu kayak manggil nama atau kayak halo atau sini atau apa? Yang dari gitu. Kayak gitu. Sini gitu. Tapi itu membuat makin semangat dong ya, kayak ayo. Ya kalau dibilang rasa takut itu bohong, kalau nggak ada tuh kita pasti punya rasa takut tetap Kak, ya kan? Rasa takut itu pasti ada kan. Cuma kayak kita lebih coba untuk diadaptasi. Kita adaptasi aja untuk kondisi kayak gitu.
gitu, lebih adaptasi aja gitu, saat itu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk tempat yang belum pernah didatengin dan pengen, karena kan di Indonesia banyak banget kan, jenis-jenis hantunya juga beda. Mungkin nggak Mas punya satu apa misalnya ke Bali, di Bali kan ada apa yang kayak kuyang namanya? Leak, ya, yang gitu. Bisa nggak sih itu di capture Mas? Bisa di-capture nggak? Bisa. Ada nggak satu daerah yang Mas pengen? Oh, ada satu daerah sebenarnya lebih pengen ke ini Kak, lebih ke biasanya pengen huntingnya tuh kayak di bekas rumah sakit yang terbengkalai. Wes, ada yang kayak gitu ya? Ada di daerah Cirebon tuh ada. Oh iya. Ada. Kayaknya aku tahu deh ceritanya. Bangsal-bangsalnya masih banyak juga di sana. Banyak cerita-cerita gitu kan, yang dia katanya melahirkan lah di rumah sakit itu, ternyata gitu. Rumah sakitnya. Itu ada, ya itu benar rumah sakit itu. Iya kan, rumah sakit itu. Terus? Iya paling apa ya? Sama satu yang belum pernah dicoba itu selama FAI ada itu. Hunting di gunung. Oh belum pernah? Belum pernah. Oh. Hunting di gunung belum pernah. Karena ya pertama kan naik gunung kan nggak sekedar prepare untuk fisik aja kan, mental juga perlu kan di sana kan betul, gitu kan. Apalagi beberapa teman-teman kan juga mungkin takutnya masih ada yang belum memahami gimana medannya di gunung medan gitu ya. Di gunung gimana menjaga sikap juga kan penting Kak di sana gitu kan. Alat-alatnya berat juga tuh itu, kerjaan. Ya kan. Ada mau nanya katanya, Mas mau nanya katanya. Mau nanya Mas. Oke. Kalau bedain orbs sama hantu tuh gimana kan? Beda tipis lah kan ya, atau debu atau serangga gitu kan, itu beda tipis kan itu kan ya. Itu biasanya kalau untuk ya Kak orbs itu kan biasanya gini, orbs itu bisa terjadi itu contoh gini kayak kita foto di basement, foto di basement kayak entah basement mall atau parkirannya gitu kan. Kadang kita jepret truk gitu tiba-tiba orang ngelihat dari kamera tuh kayak oh ada banyak bulatan putih nih gini-gini. Orang langsung bisa ngasumsin kayak oh ini orbs nih kayak gini-gini. Nah biasanya kalau yang kayak gitu itu bukan opsi Kak. Kita itu lebih kayak ke partikel debu atau hewan kecil yang lewat kamera karena jaraknya itu berdekatan antara lensa sama flash di situ kayak gitu. Dan umumnya itu biasanya gampang banget ke bentuknya itu lewat kamera handphone sebenarnya. Oh iya, gitu. Makanya, untuk menangkap si orbs ini. Untuk yang tadi itu yang partikel tadi itu yang kayak gitu kan. Nah, tapi kalau yang sebenarnya untuk orbs itu dia ada 3 tahapan di situ. Apa tuh Mas? Ya kan yang pertama itu kan orbs kan bentuk energi, kan. Nah, ketika yang kedua itu biasanya kalau orbs itu ketika dia akan ke tahap kedua ini, dia bentuknya itu lebih solid dan punya warna. Kadang warnanya bisa biru itu biru yang emang kayak birunya tuh pendar gitu loh Kak. Biru berpendar gitu, warna biru kayak gitu kan. Nah, itu semakin solid. Nah, itu tahap 2-nya namanya ektoplasma. Ektoplasma di situ ektoplasma. Nah, ektoplasma ini cikal bakal andaikan dia dapat rasa takut atau sugesti dari orang yang ada di lokasi angker atau rasa takut itu masuk didapat dari si ektoplasma itu dia bakal akan bisa visualisasiin sosok yang emang dari si makhluk astral ini. Tapi cara mengetahuinya gimana Mas? Lewat foto, makanya kan kita foto. Tapi maksudnya kita yang orang awam bisa memvisualisasikan itu bisa juga? Bisa. Oh gitu. Oh jadi gitu ya. Silakan Pak. Kan cara bedain deh foto hantu yang bikinan sama yang beneran tuh gimana? Oh iya benar Mas, kan banyak tuh. Bisa bedain gak Mas? Di Instagram banyak Mas, biasanya ada yang ngepost terus kasih bulatan merah, tapi nggak ada apa-apa ternyata. Nah makanya itu Kak, kalau untuk foto itu kan kita pernah tuh kayak misalkan kayak tampil juga nih ya kan kayak gini, itu kadang suka dikasih foto juga sama ini, bukan foto dari kita gitu kan, kita nggak bisa langsung bisa kasih asumsi kayak oh ini foto palsu atau enggak gitu karena di FHI sendiri pun bahkan event foto kita sendiri pun kita baru dapat itu kita nggak bisa langsung bilang kayak oh ini suspek, tapi kita butuh analisis dulu 2-3 hari sampai nanti sebelum itu kita dianalisis 3 hari kita posting di sosial media gitu. Analisisnya apa biasanya Mas? Biasa analisis itu ya kayak dari kita edit di bagian kayak kita edit kan cuma kayak bagian untuk pencahayaan aja gitu kan, pencahayaan kan. Nanti di situ juga kita diskusi lagi sama teman gitu kayak kemarin tuh kita compare sama beberapa foto yang ada, suspek suspek yang ada, kira-kira ini suspeknya apa gitu kan. Sesuai enggak sih sama mitos yang kita cari di
satu lokasi ini itu, gitu. Iya. Berarti nggak gitu. Sekedar cuman asumsi kayaknya nih gitu. Atau misalnya perasaan gue, feeling gue gitu nggak ya? Nggak, kita memang mainin, ngerti kamera, ngerti editing, lewat proses panjang dulu ya Mas, baru di post ya. Baru di post gitu. Kalau tempat-tempat yang ini Mas, yang apa ya, mungkin terjadi pembunuhan kayak gitu pernah nggak? Rumah atau ada juga. Boleh maksudnya kalau ke sana apa yang didapat biasanya? Kalau di sana itu biasa gini Kak, kan kayak apa di FHI sendiri kan kayak tadi aku kayak sempat bilang itu, jadi kalau misalkan foto kita hari ini eksplorasi di tempat seperti itu yang emang ada mitosnya gitu kan, kayak ada pembunuhan di sini di sana, maksudnya kan di sana itu ketika kita hunting itu terkadang kita mencari kayak sosok si korbannya misalkan untuk misalkan kayak tiba-tiba muncul atau gimana gitu kan, karena kan banyak bilang kayak ya mereka jadi makhluk juga kayak gitu kan, bisa jadi penampakan juga kayak gimana, kadang orang suka ditampakin sama sosok kayak gitu kan. Nah, kadang kita hunting di situ itu juga belum tentu kita pure untuk mencari si ini gitu kan. Kadang emang yang ditemuin justru malah sosok-sosok lain gitu. Yang tadi aku bilang, makanya persepsi orang itu ketika mereka kesugesti gitu kan, mereka mereka masuk ke mereka foto gitu, rasa takutnya keluar, itu terkadang akan berbeda-beda visualisasinya, tergantung dari apa yang mereka takutin. Contohnya misalkan kayak kan nih masuk ke lokasi itu, dari awal berangkat dari rumah udah dikasih tahu nih, ini nanti lokasinya nih dulu bekas ini nih ada pembunuhan, ya banyak ini gini. Nah gitu ya kayak gitu. Dari rumah berangkat udah kesuges terus nih, kayak wah ini tempat yang bakal gue datengin pembunuhan nih kayak gini ya. Tadi semakin sampai di lokasi kan semakin kuat jadinya kan sugestinya kan. Nah jadi yang sosok jin yang ada di situ itu ngambil rasa takutnya kakak itu buat ngevisualisasiin dirinya untuk ditampakin dan bentuknya seperti korban kayak gitu. Semua orang bisa ngeliat gak sih Mas? Semua orang yang ikut FHI maksudnya bisa merasakan, karena kan sebenarnya gak cuma fotografer aja kan. Ada yang kayak aku misalnya mau ikut besok hunting tapi gak tahu atau gak percaya gitu, bisa gak sih sebenarnya? Kalau dibilang bisa ngelihat itu gak semua Kak, tapi kalau ngerasain bisa. Ngerasain itu biasanya gini, apa yang dirasain? Sebenarnya ngerasain tuh gini, setiap manusia tuh bisa merasakan. Setiap manusia bisa gini, dalam artian gini, contohnya misalkan kakak nih kayak tiba-tiba ditinggal di dalam ruangan sini sendiri, lampu dimatiin, tiba-tiba agak ngerasa kayak kok di bagian arah depan gue kok kayak ini ya, kayak apa ada yang merhatiin ya. Sebenarnya dia memang di situ, tapi dia itu akan ngasih kodenya gitu. Contohnya? Akan ngasih kodenya gitu. Misalkan kayak ada tanaman nih kayak gini nih, dia akan gerakin dulu. Dia akan digerakin daunnya gitu, akan diginiin. Nah itu tuh bentuk sinyal yang dimana sebenarnya sinyalnya itu bukan di poinnya, bukan digerakin bendanya ini, tapi dengan adanya ini bergerak, itu akan bikin kakak takut. Rasa takut kakak itu akan diambil dia visualisasi. Oh, itu caranya dia memvisualisasi. Kayak gitu. Dia makan rasa takut kita ya berarti. Jadi mereka ini sebenarnya juga ngerti namanya yang cari perhatian namanya. Caper juga ngerti ya. Mereka juga ngerti caper Kak. Tapi gitu. Kok bisa ya mereka geser barang tuh? Kok bisa punya kekuatan itu? Nah itu maksudnya? Karena dari rasa takut itu. Udah masuk ke lokasi itu kesuges. Mereka sugesti. Udah dapet. Nah kan tadi kan aku bilang kan sebelum visualisasi. Kalau nggak dapat visualisasi, mereka akan cari gangguan yang lain, yang dimana sampai kita takut. Akhirnya mereka bisa visualisasi. Bentuk gangguannya seperti itu. Wah. Tapi untuk melihat itu perlu sesuatu dulu nggak Mas? Kalau ke lokasi lokasi foto kan biasanya ya udah survei. Tapi ada yang lain nggak? Ritual mungkin atau apa gitu kalo bahasanya lah. Kalau kita ritual nggak ada sih Kak. Nggak ada ya. Nggak ada. Habit kalau ritual kayaknya serius banget ya. Habit yang biasanya dilakukan apa Mas? Habit kok yang bisa dilakuin sih sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke siapin ini aja Kak, siapin kondisi sama kondisi fisik aja, udah gitu. Selain itu nggak ada yang spesial gitu? Nggak ada. Kecuali gini Kak, kalau misalkan kita diminta buat buktiin mitos bukan berarti untuk mempercayai ya gitu kan. Misalkan kayak contohnya gini, kayak misalkan kayak pernah ke gua Belanda atau gua Jepang gitu kan, ya kan dibilangnya mitosnya nggak boleh ngomong lada gitu kan. Di sana kita teriak-teriak bilang gitu lada kayak gitu.
itu untuk pembuktian kayak sebenarnya benar nggak sih mitos yang berkembang di masyarakat tuh kalau kita ngomong itu akan terjadi sesuatu atau ternyata bukan? Nggak ada. Oh. Gitu, lebih kayak tapi gitu. jadi bagus ya Mas, maksudnya mengedukasi. Iya, edukasi gitu. kali ya kayak Benar, takut, kayak misalkan kayak bakar terasi gitu kan orang pikirnya gitu kan. Untuk bisa ngundang makhluk. Enggak pernah terbukti. Enggak ada yang bisa dibuktikan. Enggak terbukti. Masa dia mau nanya? Gitu. Ya, makhluk. Saya Bang mau nanya. Boleh Mas. Selama Bang moto nih, itu pernah nggak sih ada foto yang paling jelas gitu, paling kelihatan seremnya? Terus wah ini nggak bisa dijelasin nih secara ini nih pasti ini makhluk gitu, bukan kesalahan kamera atau gimana? Oh, iya. Ada nggak? Bukan teknis ya? Bukan teknis. Pernah dapat foto tuh nggak sempat dikirim ya ke sini. Jadi waktu itu bangunan lantai 2, bangunan 2. Jadi dari tangga itu mau ke atas, jadi kan bagian lantainya itu masih ngeplong ke atasnya kan. Jadi kayak ada sisa, misalkan kayak naik tangga nih Mas, naik tangga, misalkan kita kayak mau ngeliat ke bagian ini suka udah ada lantainya kan. Oh iya. Nah itu tuh ngejuntai kayak ekor harimau gitu waktu itu. Iya. Dan itu kita nggak bisa jelasin itu dari mana gitu. Secara visualnya kelihatan. Secara visual waktu itu kelihatan. Kayak ekor harimau. Jadi gini, kayak ekor harimau tapi dia kayak dilapisin cahaya gitu loh. Itu jelas loh. Jelas kelihatan banget waktu itu. Mas ngeliatnya sendiri apa kayak yang lain juga bisa ngeliat sebenarnya? Saat itu sebenarnya kedetek itu ketika pas difoto Kak. Oh. Ketika pas difoto. Iya. Ekor harimau gitu. Harimau. Silakan Pak. Iya. Ini Mas bisa ngeliat dia gak Mas? Ya halo Mas, kenapa? Pernah sih dari tim FHI ini pengalamannya ya setelah foto-foto itu pernah ketempelan gak sih atau kesurupan atau sampai ke bawah sampai pulang gitu. Nah gini, kadang ini yang mau jelasin juga ya. Kadang gini, kalau kita bilang kayak, gue habis dari satu lokasi angker gini, kok kenapa sih badan itu rasanya kayak berat gitu, kayak apakah gue ketempelan atau gimana? Kalau di FI itu lebih kayak ngejelasinnya gini Kak, kita aktivitas dari malam, ketemu pagi, yang dimana biasanya itu aktivitas yang nggak umum kita lakuin, mobilitasnya tinggi, ya kan, otomatis kita butuh energi lebih untuk gerakin badan, fisik dan segala macem kan. Akhirnya kita forsir, ya selesai acara itu ya wajar kalau misalkan rasa capeknya itu akan lebih berkali-kali lipat gitu kan. Jadi kita lebih edukasiin ke teman-teman kayak sebenarnya itu bukan kayak lu ngerasa ketempelan atau gimana, enggak, itu mah pure lu abis aktivitas capek, mobilitasnya tinggi sebelumnya. Tapi dibawa ke logis ya Mas malah ya, iya, yang gitu-gitu kita ya. Gitu, iya. Nggak di entertain gitu loh. Iya itu memang ada sesuatu di bahumu, nggak kayak gitu ya berarti ya. Kalau kita enggak sih, kita lebih untuk menjelaskan ke itu aja karena takutnya ya itu tadi aku bilang kan, karena kan sugesti itu kan bakal jadi pengaruh besar buat hal kayak gitu kan, apalagi untuk di makhluk ini kan. Bener. Semakin kita mempercayai ya gitu, baliknya itu akan semakin buat mereka tuh bisa mengganggu malah gitu. Memberi mereka energi, mereka kasih power buat nakut-nakutin kita ya. Betul. Tapi kenapa bikin ini jadi menarik juga sih Mas, kalau memang dibawanya ke logis, berarti kan bukan kayak nih biar takut, biar kita jual nih si hantu-hantu ini, nggak kayak gitu kan. Tapi tujuan awalnya apa dong kalau gitu? Hobi aja sebenarnya. Mas hobi lihat hantu ya berarti ya. Lebih kayak ini Kak, sebenarnya gini. Hobi capture hantu. Kalau untuk DFA itu gini, kan tadi kan aku bilang kan kalau masalah kayak di foto gitu kan kita cuma mengganti objeknya kan. Yang utamanya itu sebenarnya dicari sama teman-teman itu eksplorasinya Kak. Adventure-nya. Mereka mencari adventure-nya, adrenalinnya mereka bilang. Itu malah yang dicari. Itu, iya. Makanya kalau misalnya datang terus tiba-tiba istilahnya nggak ada hasilnya lah, nggak kelihatan juga nggak apa-apa sebenarnya kan. Iya, nggak apa-apa gitu. Mereka lebih mencari adventure-nya gitu. Tapi selama ini di Jakarta ya? Pernah kemana aja kalau di Indonesia? Kan banyak tuh daerah Jawa mungkin. Bandung, ke Semarang pernah. Oh iya. Ke Jogja belum lama waktu itu teman, tapi aku nggak ikut waktu itu. Itu mereka hunting ke bekas restoran gitu terbengkalai gitu waktu itu. Ada juga. Iya, mitosnya sih karena pesugihan makanya tutup. Ya lagi-lagi lah ya gitu kan, kalau itu berkembangnya mitosnya seperti itu kan. Makanya FI ada untuk buktiin di situ gitu. Tapi yang paling menakutkan apa Mas? Menakutkan. Yang paling banyak berarti ya kalau kita kan
Berarti definisi menakutkannya paling sosok banyak mereka sosoknya. mengcopy diri salah satu dari teman. Hah? Yes. Ada yang bisa kayak gitu? Ada. Kejadiannya pernah ada. Bahkan di aku pribadi pun pernah. Oh iya. Iya, jadi kondisinya waktu itu kita lagi hunting juga. Lagi hunting juga dari Jakarta. Jadi waktu itu teman-teman udah pada kumpul. Kondisi juga waktu itu kita lagi mau kolaborasi juga sama salah satu kreator juga kan waktu itu ya kan. Biasalah janjian jam 10 malam. Jam 10 malam di meeting point. Nah, kondisi waktu itu aku agak telat sebenarnya. Aku agak telat waktu itu karena aku datangnya baru jam 12. Jam 10 ya kan, tapi yang teman-teman lain udah pada sana. Iya. Itu jam 10 aku belum jalan. Aku baru jalan setengah 11. Ini baru mau jalan. Jadi kan itu bareng teman lah. Jadi kan teman nunggu di mana, aku nyamperin dia gitu kan. Itu baru mau jalan, tiba-tiba ada WhatsApp nih dari teman nih. Ditanya kan, "Ip, lo udah sampai?" Dibilang gitu kan. Belum kok. Nih gue masih jalan, belum jauh dari rumah, paling gue foto gitu. Foto kan gini kan. Oh. Kenapa aku bilang gitu kan? Oh, nggak apa-apa, lu sampai dulu aja deh, nanti kita ceritain di sini gitu kan. Apa nih gitu kan. Aku datang lah, berangkat lah sejam lebih, sampai sana hampir jam 12. Nyampe tiba-tiba temen tuh aku nyampe itu pada ngeliatin aku, Kak. Kenapa? Nah, aku tanya kan, kenapa pada ngeliatin? Iya, lu tahu nggak? Tadi pas gue chat lo tadi itu belum lama, 10 menit yang lalu. Itu yang pada ngumpul di meeting point, ngeliat lo udah datang. Semuanya bisa ngelihat. Kalau gitu mereka ngeliat. Jadi gini, jadi meeting pointnya itu sebenarnya cuma seberang-seberangan sama lokasi huntingnya. Oh, iya. Nah, jadi cuma dipisah sama jalan aspal aja, Kak, waktu itu. Oke, Jadi kebayang. mereka ngeliat aku pakai jaket lah, turun gitu kan. Cuma ngeliat mereka ke meeting point dong, cuma kayak turun, aku begini doang kayak. Terus aku langsung masuk ke dalam lokasi hunting gitu. Serem banget. Di tangganya mereka itu, mungkin Ibra tuh pengen explore dulu ke dalam, pengen lihat gitu kan. Padahal Mas masih OTW Masih sebenarnya. Ditungguin nggak keluar disamperin ke dalam, nggak ada. Akhirnya dicek lah di WhatsApp, ya aku kirim fotonya, ini masih di jalan gitu. Kayak gitu. Itu sering banget, itu sering banget itu. Itu kejadian yang mungkin dari sekian banyak penampakan itu yang sering dialamin kayak gitu malah. Menyerupai ya. Kalau kesurupan ada, Mas? Kesurupan ada. Kalau dibilang kesurupan sebenarnya ada, tapi biasanya kalau kesurupan ini gini, Kak. Biasanya bukan berasal dari anggotanya FHI. Anggapannya gini, misalkan kayak dia misalkan dia baru ikut hunting hari itu. Misalkan dia followers di sosial media, baru ikut hunting. Kita udah bilang kayak untuk hunting gitu ada rules-nya kayak, lu nggak boleh bawa jimat, lu nggak boleh kayak ada rulesnya ya? Apa aja Mas tadi? Nggak boleh bawa jimat. Pertama kan kayak nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembrono lah di situ kan lokasi gitu kan. Petantang-petenteng. Nah kayak gitu juga gitu kan. Ya semacam kayak gitu, kasus kayak gitu kan yang nggak boleh gitu kan, kayak ngomong sembarangan juga kayak gitu. Nah dia nggak tahu. Dia nggak ikut dia mungkin abai lah sama rules itu, diam dia bawa, akhirnya kenanya ke dia gitu. Dia punya jimat. Nah kayak gitu, ada juga yang kayak gitu. Ya mungkin merasa kayak gue punya ilmu nih gitu kan, gue coba karena gini, masih banyak Kak yang ketika mereka tuh mau join ke FHI itu berpikirnya FHI itu dengan kegiatan yang seperti itu gitu. Padahal kita udah tekanin deh namanya kan fotografi iya, emang gitu benar-benar kan. cuma mau nge-capture hantu kan. Banyak yang masih berpikir kayak apa? Saya mau uji nyali nih gitu. Dengan mereka bilangnya uji nyali di situ gitu. Ya walaupun sebenarnya gini, ada sesi juga dari FHI itu yang kayak misalkan kalau di FHI itu kan sebenarnya sistemnya itu andai kan misalkan yang ikut 15 orang. Itu enggak 15 masuk ke dalam semua enggak, tapi 2 orang yang ditugasin buat foto ke dalam. Itu akan ganti-gantian. Ganti-gantian. Nanti mereka foto ke dalam udah selesai. Nah, nanti kita akan kasih tahu kayak ini spot yang emang dari ceritanya nih banyak atau enggak, misalkan kita udah tahu duluan nih kayak di spot ini pernah ada insiden apa, itu akan kita taruh nanti mereka akan kita suruh ke situ. Mereka matiin pencahayaan, nggak nyalain kamera, berjarak lah, adep-adepan gitu, rasain ambience sekitar deh gitu. Nah itu yang anggapannya ketika lo nggak dapat lewat kamera, lo akan dapatnya dari mata gitu, visual. Iya. Biar experience-nya langsung lah. lah. Iya kayak gitu. Dan itu nanti diceritain di Instagram. Jadi memang nggak harus dibikin-bikin biar ada kan? Nggak harus. Iya. Tapi harus malam-malam dong ya?
Ya malam Kak. Gak pernah ada tour lagi. Iya, huntingnya siang hari gak ada? Nggak ada. Karena apa Mas? Emang mereka gak muncul aja kalau siang? Ya nggak efektif, satu nggak efektif. Lebih ke nggak efektif aja. Kalau siang itu ya apa ya? Kita tidak akan apa ya? Gak ada hantu siang hari. Nggak ya? ada. Sama sekali Mas. Gak ada roh yang apa maksudnya spirit melayang-melayang kalau di siang itu? Ya kalau sepengalaman gitu sih nggak pernah sih Kak. Nggak ada ya siang. Nggak ya? ada. Jadi kalau malam-malam Ya, karena gelap dan takut itu tadi mungkin ya. Kadang kan survei juga kan yang tadi aku bilang kan hunting tuh 2 minggu sekali, 1 minggunya untuk survei itu. Kadang surveinya itu emang datangnya siang kalau nggak sore gitu kan. Itu emang kita nggak pernah pengalaman apa-apa sih. Iya. That's why malam. Tadi jam 9, jam 10 mungkin baru jalan ya Mas ke tempat itu ya. Iya, sampai nanti subuh lagi. Karena kan prime time-nya biasanya teman-teman itu mereka percayanya tuh ya prime time-nya jam 1 jam 2. Oh itu prime time? Iya. Ada yang nganggapnya prime menurut mereka ya teman-teman nih yang mau hunting. Pantesan ada ini ya Mas. Katanya kalau kebangun tiba-tiba jam 1 malam berarti dibangunin sama setan katanya. Bener gak Mas? Terus sholat. Terus sholat bener sih. Itu harusnya ya. Tapi kalau kita mau ikut komunitasnya gimana Mas caranya? Kalau mau ikut komunitasnya gampang Kak. Tinggal langsung ke... Kita kan aktifnya di Instagram kan. Di Instagram di official.fhi. Itu bisa langsung DM aja buat teman-teman yang emang mau ikut. Nanti kemana misalkan, yang terdekat? Terdekat itu kita rencana ke daerah Bogor sebenarnya. Daerah Bogor. Iya, daerah Bogor. Nanti ada hunting di sana. Iya. Berapa orang biasanya Mas? 15 orang. 15. Nanti Gak akan full kuota kan tapi kan? Enggak akan. Kita nanti akan tetap informasin, kita bakal bikin posternya juga buat kegiatan huntingnya, lokasi di sini gitu. Nanti tinggal mereka DM aja. Jadi ya kayak apa harinya, tanggalnya gitu. Kalau hari itu udah pasti hari Sabtu biasanya kita. Oh harus weekend. Iya weekend hari Sabtu. Karena apa? Concernnya cuman karena weekend aja atau ada yang lain? Enggak, karena iya benar karena weekend. Karena kan biasa kalau weekday agak susah ya, karena kan banyak yang punya aktivitas di real life juga sih, gitu kan yang lain gitu. FHI pernah ini gak sih Mas collab sama brand gitu atau mungkin sama kan banyak film horor sekarang semua horor ya film di bioskop. Ada nggak yang ngajakin untuk hunting bareng gitu kita buktiin rame-rame gitu ada nggak sih Mas? Ada juga. Pernah ada juga. Ya, banyak pernah juga. Dibawa kemana Mas biasanya? Itu biasanya emang ke lokasi syutingnya ke lokasi syuting mereka. Oh iya. Ya, ke lokasi di Jakarta. Di Jakarta, ada di Jakarta, ada yang di Bandung juga dibawa sama mereka gitu. Untuk membuktikan atau untuk kayak ngasih experience lebih aja atau apa biasanya? Lebih kasih experience lebih lewat foto aja gitu. Kayak gitu. Mungkin mereka kan ngevisualisasinya lewat film kan. Lewat film kayak yang emang ya yang udah mereka set gitu kan. Nah, ini kita FHI ya emang benar-benar pure buat nyoba aja kayak mereka bikin film horor di sini. Apakah tempat ini beneran sebenarnya punya cerita juga nggak sih di sini gitu? Oh, itu yang dikasih tahu, dibuktikan juga. Betul. Mas Ibra, terima kasih ya Mas Ibra. Thank you Kak, udah datang dan sharing. Semoga nanti huntingnya aman lah ya. Amin. Aman dan selamat. Terima kasih Kak. Good luck Mas. Terima kasih juga teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.